Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata kuliah dasar teknik elektro pertemuan 4 dan kelima ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu elemen pasif, yaitu resistor, kapasitor, dan induktor. Pertama, kita masuk ke apa yang dinamakan dengan resistor. Resistor sering juga disebut dengan tahanan, hambatan, penghantar, atau resistansi, di mana resistor mempunyai fungsi sebagai penghambat arus, pembagi arus, dan pembagi tegangan. Nilai resistor tergantung dari hambatan jenis bahan resistor itu sendiri, panjang resistor itu sendiri, dan luas penampang resistor itu sendiri. Jadi resistor ini tuh dia sering disebut dengan hambatan ya, atau tahanan, atau resistansi. Nah, di pasaran bentuknya itu fisiknya itu seperti ini ya. Rata-rata seperti ini bentuk fisik dari resistor. Nah, resistor itu nilainya tergantung dari luas penampang resistor itu sendiri gitu ya. Nah, secara matematis persamaan resistor itu adalah ini ya. R sama dengan rho L per A. Di mana rho ini adalah hambat jenis, L itu panjang dari resistor, dan A itu luas penampang resistor. Jadi nilai resistor itu dipengaruhi oleh tiga, yaitu hambat jenis, panjang, dan luas penampang. Nah, satuan resistor itu adalah ohm. Gambarnya seperti ini ya. Nah, jadi jika suatu resistor dilewati oleh sebuah arus, maka pada kedua ujung dari resistor tersebut akan menimbulkan beda potensial atau tegangan. Hukum yang berlaku pada resistor adalah hukum Ohm yang kemarin sudah kita bahas ya, yaitu V sama dengan I dikali dengan R. Ini adalah hukum Ohm ya. Nah, hukum Ohm. Nah, di mana nilai R itu bergantung pada nilai tegangan dan nilai arus maksudnya. Nah, hambat jenis atau Rho adalah suatu penghantar bertambah besar secara linear karena kenaikan suhu biasanya. Nah, hambatan penghantar R juga merupakan fungsi linear dari suhu. Jadi, suhu juga mempengaruhi nilai dari R atau hambatan. Di mana kalau kita lihat Rho T itu ya, atau hambat jenis pada saat suhu tertentu, yaitu Rho 0 ya, atau hambat jenis mula-mula dikali dengan 1 ditambah alfa delta T. Alfa itu apa? Alfa itu adalah koefisien suhu dan delta T ini adalah kenaikan suhu. Jadi kalau misalnya hambat jenis pada saat suhu 25 derajat gitu. Nah, hambat jenis mula-mula misalnya hambat jenis mula-mula dikali 1 ditambah alfa koefisien kenaikan suhu, biasanya itu konstanta ya, dikali misalnya awalnya suhunya itu adalah 23 gitu. Berarti delta T-nya adalah 2 derajat seperti itu ya. Nah, di mana nanti nilai R-nya, ini nilai hambat jenis ya kalau rho ya. Lalu nilai R-nya, hambatan penghantarnya yaitu R0 ditambah 1 tambah alfa tambah delta T. Oke ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai hambatan suatu penghantar adalah pertama panjang kawat penghantar ya, berdasarkan rumus tadi, rho sama dengan L per A. Nah, ini panjangnya, makin panjang dia maka akan makin besar. Ya, makin besar pula nilai hambatannya, makin panjang dia maka akan makin besar pula nilai hambatannya. Lalu luas penampang kawat nih atau luas penampangnya ya. Nih A, luas penampang. Semakin besar penampang atau pengantar, semakin kecil pula nilai hambatannya. Jadi makin besar batang ini ya, maka nilainya makin kecil nilai R-nya. Lalu hambat jenis kawat penghantar atau rho. Nah, yaitu nih nilai jenis ininya ya, bahannya. Semakin besar hambat jenis suatu penghantar, maka semakin besar pula nilai hambatannya. Ya, begitu. Secara matematis ditulis R sama dengan rho L per A gitu ya. Nah, hambatan suatu penghantar ya, itu ibarat ini ya, ibarat air ini ya, ibarat air.
Jadi adanya perbedaan aliran air dari ketinggian yang sama disebabkan adanya hambatan di salah satu pipanya. Nah, ini kalau tidak ada hambatan, airnya akan mengalir lebih cepat, ya, dan wadahnya akan lebih cepat ininya, penuhnya. Tapi kalau ada hambatan seperti ini, misalnya ada kotoran di dalam selang, pipanya, dan lain-lain, sehingga aliran air akan terhambat, sehingga dia akan lambat untuk penuhnya, gitu ya. Analoginya seperti itu. Nah, sama seperti ini ya. Nah, ini Anda bisa lihat dari kawat yang luas penampangnya kecil, lalu pergi ke luas penampang yang besar, lalu kembali lagi ke sini. Nah, ini Anda akan lihat kalau pada saat luas penampangnya lebih besar lagi gitu ya, itu sebenarnya akan lebih cepat dia untuk lewat gitu. Ya, seperti ini. Nah, ilustrasi aliran muatan di dua penghantar yang berbeda luas penampangnya. Anda lihat kan lebih lancar yang luas penampangnya lebih besar. Lalu kalau kita bicara konduktor dan isolator, nah konduktor itu apa gitu ya? Konduktor itu adalah zat yang mudah menghantarkan arus listrik. Jadi konduktor itu adalah zat yang mudah menghantarkan arus listrik. Contoh dari konduktor adalah besi yang paling sering ya, atau tembaga gitu ya. Lalu isolator adalah zat yang sukar menghantarkan listrik. Contohnya adalah plastik, karet, dan kayu. Jadi kalau yang seperti ini itu konduktornya itu ini gitu ya. Nah, kabel itu adalah termasuk dalam bentuk konduktor gitu ya. Nah, ini kabel ya. Ini dalamnya konduktor. Nah, di bagian luarnya kan Anda kalau megang kabel kan nggak kesentrum ya. Nggak kesentrum. Nah, kenapa tidak kesentrum? Padahal di dalamnya itu mengalirkan listrik. Karena kabel itu dilapisi oleh suatu bahan yang berbentuk seperti karet gitu ya. Yang dinamakan dengan isolator gitu ya. Lalu kapasitor nih, kapasitor. Nah, di pasaran kapasitor itu bentuknya seperti ini. Sering juga disebut dengan kondensator atau kapasitansi, mempunyai fungsi untuk membatasi arus DC yang mengalir pada kapasitor tersebut dan dapat menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Nah, nilai suatu kapasitor tergantung dari nilai permitivitas bahan pembuat kapasitor, luas penampang kapasitor, dan jarak antara dua keping penyusun dari kapasitor tersebut. Nah, secara matematis kapasitor itu dirumuskan dengan C sama dengan E A per D, di mana E itu adalah permitivitas bahan ya, jenis dari bahan itu sendiri. Kalau A itu adalah luas dari kapasitor itu sendiri, dan D itu antara jarak antara dua keping kapasitor. Nah, kalau tadi hambatan satuannya adalah ohm ya. Kalau kapasitor satuannya adalah farad. Nah, jadi jika sebuah kapasitor dilewati oleh sebuah arus, maka pada kedua ujung kapasitor tersebut akan muncul beda potensial atau tegangan. Di mana secara matematis rumusnya adalah C dVc per dt atau nilai kapasitansi dikali perubahan tegangan dibagi perubahan waktu. Nah, ini rumus dari arus kapasitor. Penurunan rumusnya. Nah, jadi kalau misalnya diturunkan rumusnya sehingga didapatkan I sama dengan dq per dt atau perubahan muatan per perubahan arus. Ya, sehingga kalau ditulis secara umum itu kapasitor itu persamaannya adalah seperti ini. I sama dengan C atau nilai kapasitansi dikali perubahan tegangan per perubahan waktu ya. Nah, dari karakteristik V dan I dapat diturunkan sifat penyimpanan energi pada kapasitor. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat bagaimana sifat penyimpanan energi dari kapasitor itu nilainya adalah ini. Nah, jadi kalau Anda ditanya berapa energi dalam suatu kapasitor, itu adalah ini. Setengah C dikali V kuadrat. Nah, ini W-nya ya, nilai W-nya. Kalau kemarin R kan nilai W-nya sama dengan V dikali I gitu ya. Nah, itu. Nah, jika kapasitor dipasang pada tegangan konstan DC, maka arus sama dengan 0, sehingga kapasitor bertindak sebagai rangkaian terbuka untuk tegangan DC. Jadi kalau untuk tegangan DC, itu arusnya sama dengan 0, sehingga dia akan bertindak seperti rangkaian terbuka atau open circuit. Artinya dia tidak mengalirkan arus kalau dia dipasang di DC gitu ya. Nah, lalu ada yang dinamakan dengan induktor. Nah, induktor itu kalau di pasaran bentuknya seperti ini ya. Kumparan-kumparan seperti ini. Seringkali disebut sebagai induktansi, lilitan, kumparan, atau belitan gitu ya. Induktansi, lilitan, kumparan,
kumparan atau belitan. Pada induktor ini sifatnya dapat menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Satuannya adalah Henry, H ya. Satuannya adalah Henry atau H. Ini dia seperti ini ya. Nah, persamaan kapasitor itu apa? Ya, jadi V nilai ininya ya, arus yang mengalir pada induktor akan menghasilkan flux magnetik atau flux ini ya, yang membentuk loop yang melingkupi kumparan. Nah, jika ada N atau beberapa buah jumlah lilitan gitu ya, maka total fluxnya adalah nih lambda sama dengan L kali I, di mana L sama dengan lambda per I gitu ya. Jadi nilai kapasitansi itu adalah lambda dibagi I ya. Nah, sehingga kalau Anda ditanya berapa nilai W dari kapasitor, nah itu adalah ini nih. Kalau tadi induktor ya maksud saya. Nilai dari W dari induktor adalah setengah L I kuadrat. Kalau tadi itu kalau kapasitor kan setengah CV kuadrat gitu ya. Kalau ini LI kuadrat. Nah, pada induktor dipasang arus konstan DC, maka tegangan sama dengan 0 sehingga induktor bertindak sebagai rampungan hubung singkat. Jadi kalau pada arus DC, dalam yang kita pelajari ini, induktor ini dia bertindak sebagai hubung singkat atau short circuit atau menghantarkan arus. Sementara kalau tadi kapasitor dia bertindak sebagai open circuit atau memblok arus gitu ya. Nah, lalu ada alat ukur nih. Ada yang namanya ampere meter. Berfungsi untuk mengukur besarnya arus listrik yang dipasang seri dalam rangkaian. Jadi kalau ampere meter itu dia selalu dipasang seri dalam rangkaian karena dia mengukur arus listrik. Dalam rangkaian ampere meter dilambangkan dengan simbol yang seperti ini ya. Nah, itu. Ini ada lagi yang namanya voltmeter, berfungsi untuk mengukur besarnya tegangan dalam rangkaian listrik yang dipasang paralel dalam rangkaian. Dalam rangkaian voltmeter dilambangkan dengan simbol seperti ini. Nah, jadi maksud dipasang seri dan paralel, misalkan ada rangkaian seperti ini ya. Nah, ini kan Anda sudah belajar kemarin ya. Ini plus misalnya, ini min. Nah, jadi kalau ada ampere meter, dia dipasang di sini nih. Nah, dipasang di sini ampere meter secara seri dengan rangkaian. Misalnya bebannya adalah hambatan ya, bebannya adalah hambatan. Nah, lalu kalau voltmeter dia dipasang paralel dengan rangkaian. Ini yang namanya paralel, ini voltmeter. Jadi kalau seri itu seperti ini misalnya, ini namanya rangkaian seri. Kalau seperti ini namanya rangkaian paralel ya. Nah, ini seri, ini paralel. Nah, ya. Nah, teori penghematan listrik pertama menggunakan peralatan listrik dengan daya yang kecil, ya. Menggunakan peralatan listrik dengan daya yang kecil. Jadi kalau Anda ingin menghemat listrik di rumah, bagaimana tips dan triksnya? Menggunakan peralatan listrik dengan daya yang kecil, lalu mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, lalu mengurangi lamanya pemakaian listrik. Misalnya biasanya Anda pakai kipas angin itu di rumah 12 jam non-stop gitu ya. Nah, Anda kurangi pemakaiannya jadi 6 jam saja, misalnya seperti itu. Lalu menggunakan alat listrik yang hemat energi. Nah, misalnya Anda di rumah pakai AC yang biasa gitu ya. Nah, sekarang pakailah AC yang hemat energi. Misalnya lampunya lampu pijar gitu biasanya gitu. Nah, sekarang pakailah lampu yang hemat energi seperti lampu LED seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bertanya apa manfaat listrik dalam kehidupan? Nah, contoh kalau di industri ya. Di industri, listrik bertegangan tinggi dibutuhkan untuk menyalakan mesin produksi di pabrik-pabrik, itu sudah pasti ya. Jadi kalau Anda sering nonton film, itu kan ada pabrik itu mempunyai mesin-mesin ya yang bergerak gitu ya. Nah, mesin-mesin itu apa yang menggerakkannya? Itu adalah listrik gitu ya. Nah, kalau di kesehatan ya hampir semua alat kesehatan ya, alat kesehatan menggunakan listrik ya. Ya, contoh seperti MRI ya, magnetic resonance imaging, ultrasonografi dan lain-lain. Nah, kalau rumah tangga Anda pasti sudah familiar ya, komputer, setrika, bahkan jam tangan, kalkulator Anda, laptop, handphone segala macam itu digerakkan oleh atau dinyalakan oleh listrik. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan nih, ya, hal-hal yang perlu Anda perhatikan. Pertama, tegangan antara dua titik di titik A dan B digambarkan dengan satu anak panah seperti gambar di bawah ini. Nah, VAB menunjukkan beda potensial relatif titik A terhadap titik B. Kalau misalnya dikatakan dia
VAB artinya kita melihat tegangan antara titik A ke titik B, ya. Kalau misalnya dia ditulis VBA, maka kebalikannya terhadap titik B terhadap titik A. Yang ini sama ya. Ini sama. Jadi VBA menunjukkan besar potensial relatif titik B terhadap titik A. Saya ulangi, VBA menunjukkan besar potensial relatif titik B terhadap titik A. Kalau VAB menunjukkan besar relatif potensial titik A terhadap titik B. Itu kalau misalnya seperti ini ya, antara beda VBA dan VAB ini. Lalu tegangan yang dipakai pada kuliah ini adalah tegangan drop atau jatuh, di mana akan bernilai positif jika kita berjalan dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi kalau misalnya kita lihat dia potensial tinggi ke potensial rendah, ya, maka namanya tegangan jatuh atau bernilai positif. Contoh ya, voltage drop VAC. Kalau ditanya VAC berarti dari titik A ke titik C, ya. Contohnya VAB ditambah VBC. VAB ditambah VBC. Nah, VAB-nya nilainya positif ya, karena arusnya arahnya ke sini kan, dari A ke B kan. Nah, lalu VBC-nya karena arusnya berbeda, tegangannya berbeda dari negatif ke positif, maka nilainya adalah minus kan, minus. Sehingga ini. Nah, ini I kali R dari mana? Ya, tadi ingat ya hukum Ohm. Hukum Ohm itu sama dengan V sama dengan I dikali R. Nah, karena ini ada nilai I, dan ini adalah R, ya, yang peta ini itu adalah R nih. Nah, maka VAB bisa ditulis jadi gini, I dikali R, dari hukum Ohm ini ya. Nah, dari hukum Ohm ini. Lalu VBC, itu karena dia cuma nilai V saja, dia minus. Nah, kenapa minus? Karena dia dilihatnya itu kan dari C ke A ke C tadi kan ya, A ke C. Maka dilihatnya ini adalah nilainya negatif. Nah, kalau misalnya kita lihat VCA, misalnya ya, VCA, gimana jadinya? Berarti dari V ke CB, ya, C ke B dulu, C ke B, ya, VCB, ditambah B ke A. Jadi V, B, A. Kebalikan ini ya, kebalikan ini. Kebalikan ini. Jadi kalau tadi itu VBC, VAB, karena ini VCA, jadi dari sini ke sini, maka C ke B dulu, lalu B ke A. Sehingga VCB, karena kita melihatnya CB ini plus di sini kan, kita mulainya dari plus, maka nilainya adalah plus ya, nilainya adalah plus V, ya, nilainya adalah plus V. Lalu ke BA, karena berlawanan ya, karena ini berlawanan ya, BA sementara arusnya ke sini ya, arusnya itu dari kiri ke kanan, sementara BA ini dari kanan ke kiri, maka nilainya menjadi minus I dikali R. Nah, seperti itu ya, seperti itu. Nah, lalu setiap arus yang melewati komponen pasif, maka terminal dari komponen tersebut pertama kali dialiri arus akan menjadi potensial lebih tinggi dibandingkan potensial terminal lainnya, gitu ya. Ini. Lalu bedakan antara sumber tegangan dengan pengukur tegangan, ya. Jadi sumber tegangan dengan pengukur tegangan, kalau sumber tegangan itu R atau hambatan dalamnya nilainya 0. Kalau tegangan ya atau voltmeter itu R-nya adalah tak hingga. Voltmeter selalu dipasang paralel pada komponen yang akan diukur supaya tidak ada arus yang mengalir melalui voltmeter. Nah, sama juga bedakan antara arus dan pengukur arus. Kalau arus itu R-nya itu tak hingga, kalau ampere R-nya sama dengan 0. Ampere meter ini dipasang seri pada komponen yang akan diukur supaya tegangan dan pada ampere meter sama dengan 0. Jadi ampere meter ini dipasang seri sehingga tegangannya adalah nilainya sama dengan 0. Perlu diingat bahwa rangkaian paralel adalah pembagi arus dan rangkaian seri adalah pembagi tegangan. Jadi kalau misalnya nanti ada namanya pembagi arus, berarti namanya rangkaian ini rangkaian paralel.
Kalau ada namanya pembagi tegangan, maka dia adalah rangkaian seri. Nah, lalu kalau short circuit itu seperti ini ya, dia terhubung ya kalau short circuit. Nilai short circuit itu VAB-nya sama dengan 0, tetapi RD-nya juga 0. Ya. Jadi short circuit itu seperti ini. Kalau open circuit, dia terbuka seperti ini. Nah, yang beda adalah I-nya yang sama dengan 0, RD-nya tak hingga gitu ya. RD-nya tak hingga, itu namanya rangkaian terbuka atau open circuit. Lalu hukum-hukum rangkaian. Nah, di sini baru kita mulai membahas sedikit tentang yang namanya hukum Ohm ya. Jadi hukum Ohm itu apa? Hukum Ohm itu pertama kali ditemukan oleh George Simon Ohm ya. Yang kemarin sudah pernah kita bahas sedikit, hukum Ohm itu sama dengan V sama dengan I dikali R. Itu hukum Ohm itu. Ditemukan oleh George Simon Ohm. Nah, ini perumusan hukum Ohm. Kuat arus yang mengalir dalam suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar tersebut. Nah, seperti ini ya, kira-kira. Nah, jadi rumusnya itu adalah ini, yang sudah pernah kita bahas kemarin. Oke, mungkin itu dulu ya untuk pertemuan keempat dan kelima. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi, siang, sore, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.